Menkominfo itu kan ibarat ikan, ini dagingnya udah dimakan semua sama si Joni Plate. Iya kan? Proyek terbesar BTS udah selesai, proyek yang lain-lain, satelit dan sebagainya juga udah selesai. Jadi ya ibarat kita makan ayam atau makan ikan, ini dagingnya udah habis, tinggal tulang-tulang. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang ada tugas ke luar kota. Jadi sebelum check-in saya coba baca-baca berita. Dan berita yang muncul ternyata adalah berita soal Budiari yang katanya hari ini akan dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya sebenarnya nggak mengejutkan karena isunya sudah ada sejak lama, dan Budiari itu dalam beberapa kali kesempatan podcast juga menyelipkan narasi itu bahwa dia akan menjadi Menkominfo gitu ya. Jadi nggak mengejutkan sebenarnya, dan bagi saya melihat karakter Presiden Jokowi di periode kedua ini itu memang agak berbeda dibandingkan periode pertama. Kalau periode pertama itu akan agak agak memutar, kadang-kadang ya muter-muter lah Pak Jokowi itu nggak bisa lurus, ibaratnya jalan itu nggak ada jalan tolnya gitu ya. Jadi kadang belok kiri, belok kanan, kadang ada lampu merah. Nah di periode kedua ini itu kayaknya Pak Jokowi nggak mau ada hambatan gitu, sehingga maunya itu dalam pemerintahannya itu ya kayak orang jalan di jalan tol gitu, jadi lancar terus. Makanya kemudian sejak memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya itu kan menunjukkan gaya berpolitik Pak Jokowi sudah berbeda dibandingkan periode pertama gitu. Karena di periode kedua ini Pak Jokowi kayaknya nggak mau ada yang berisik atau ada yang menghambat gitu. Makanya ketika Ma'ruf Amin dijadikan sebagai cawapres itu kan agak mengejutkan, karena Ma'ruf Amin adalah orang yang menginisiasi GNPF MUI. Dia adalah ketua MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa Ahok menista agama. Dan kita berseberangan dengan Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi ketika Ma'ruf Amin kemudian jadi cawapres itu agak mengejutkan. Lalu setelah itu Prabowo Subianto juga kurang lebih sama gitu ya. Prabowo itu jadi menteri itu juga mengejutkan kita semua, karena ya dua pilpres Prabowo itu sudah main presiden-presidenan gitu ya, sujud syukur dan segala fitnah yang disampaikan kepada Pak Jokowi itu ya wah luar biasa sekali lah. Jadi ketika Prabowo jadi menteri itu juga sangat tidak menyenangkan. Nah hari ini Budiari ya kurang lebih sama gitu, karena ya apa yang bisa kita harapkan dari Budiari gitu ya, samalah seperti Prabowo Subianto gitu. Tapi ya begitulah cara Presiden Jokowi untuk meredam orang-orang yang berisik. Biasanya gitu ya. Karena selain menteri-menteri dan cawapres tadi gitu ya, Pak Jokowi kan sebelumnya juga pernah memberikan penghargaan kepada Fadlizon dan Fahri Hamzah. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu, setelah mereka mendapatkan penghargaan? Habis. Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto juga kurang lebih sama gitu ya. Prabowo itu ketika jadi oposisi gitu ya, belum jadi menteri di periode pertama, Prabowo itu kan kayak wah dia ngerti sekali soal pemerintah Indonesia gitu ya. Dia berisik sekali gitu ya. Dikit-dikit kritik, dikit-dikit orasi gitu kan. Setelah dia jadi menteri pertahanan malah diam 1000 bahasa. Jadi ketika Pak Jokowi menjadikan seseorang atau seperti Prabowo jadi menteri, kadang itu tujuannya untuk meredam gitu ya, untuk supaya dia diem aja. Udah kamu jadi menteri deh, kerja gitu ya, dikasih kesibukan. Akhirnya Prabowo selama 5 tahun terakhir ini nggak ada kesempatan sama sekali untuk mengkritik Presiden Jokowi atau mengoreksi menteri-menteri yang lain. Dia diem aja tuh. Bahkan untuk isu-isu pertahanan yang seharusnya dia bicara, dia diem. Nah Budiari kurang lebih sama gitu ya. Saya melihat Budiari ini dalam video saya sebelumnya kan saya sudah bilang bahwa Budiari ini kerap menggunakan cara-cara intimidatif atau ancam-ancam, atau bahasa lainnya itu ngambekan. Ngancem dan ngambek itu kan ya kurang lebih sama gitu ya. Dulu ketika
2019 ketika Budi Ari gak masuk dalam line up kabinet Pak Jokowi, itu kan mengancam untuk membubarkan Projo. Udahlah, kita Projo bubar aja. Tapi setelah jadi wakil menteri ternyata nggak bubar, nggak jadi bubar sampai sekarang gitu. Nah, hari ini gitu ya, saya nggak melihat hal lain kecuali soal ancaman Budi Ari untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena ternyata gitu ya, kalau Budi Ari bener hari ini dilantik sebagai Menkominfo gitu ya, ya berarti alasan satu-satunya bagi presiden untuk melantik Budi Ari adalah karena Pak Jokowi gak mau ada ngambek-ngambekan di antara para pendukungnya. Ya karena ketika Budi Ari mau mendukung Prabowo Subianto itu kan ya bahasa lain dari ngambek gitu ya, yang sampai bilang musuh kita atau lawan kita cuma orang pelit dan sombong. Jangan-jangan yang dimaksud pelit dan sombong itu Pak Jokowi, jangan-jangan gitu ya, karena ya Pak Jokowi itu kan gak mau menjadikan Budi Ari sebagai menteri. jadi pelit dan sombong mungkin gitu ya. Atau Budi Ari itu seperti yang saya bilang sebelumnya, ya target atau sasaran yang dia sebut pelit dan sombong adalah Ganjar dan PDI Perjuangan gitu mungkin. Jadi ya sekarang ketika Budi Ari mendukung Prabowo Subianto itu targetnya adalah menteri, karena dia bercita-cita untuk jadi menteri gitu ya. Saya nggak tahu apa motivasinya. Jadi Pak Jokowi hari ini ketika menjadikan Budi Ari sebagai menteri, kalau ini terjadi, kalau ada pelantikan hari ini gitu ya, ya mungkin itu adalah sebuah jawaban dari Pak Jokowi kepada cita-cita Budi Ari. Gak apa-apa lah menteri setahun aja ya. Habis itu gak usah ganggu-ganggu Ganjar lagi. Udah kamu ikut dengan PDI Perjuangan, dukung Pak Ganjar. Ya karena dalam situasi seperti sekarang pilihannya ya cuma dua gitu ya. Apakah Budi Ari setelah dilantik jadi menteri dia akan gaspol untuk mendukung Prabowo Subianto, atau setelah ini dia akan berbelok mendukung Ganjar Pranowo. Jadi kebijakan, sikap dan pernyataan Budi Ari setelah ini itu akan sangat menggambarkan situasi dukungan Presiden Jokowi menurut saya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba setelah ini Budi Ari gaspol dukung Prabowo terus gitu kan, ya nggak bisa disalahkan kalau kemudian orang-orang berkesimpulan bahwa jangan-jangan Pak Jokowi memang ingin mendukung Prabowo Subianto, atau memang Pak Jokowi ingin melawan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan. Ya mana tahu gitu ya. Jadi nggak bisa disalahkan kalau kemudian ada kesimpulan seperti itu. Tapi kalau setelah ini Budi Ari dan Projo mendukung Ganjar Pranowo gitu ya, ya berarti dia dijadikan menteri ini atas dasar ancaman atau tekanan-tekanan ngambek tadi gitu. Jadi ya mungkin Pak Jokowi itu punya trauma dengan orang-orang ngambek. Jadinya gak mau dalam lingkungannya itu ada yang ngambek gitu. Makanya kemudian dikasih jabatan. Tapi sekali lagi begitulah karakter Presiden Jokowi di periode keduanya gitu ya, karena kerap mengangkat atau mengajak orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya seperti Cawapres Ma'ruf Amin itu kan berseberangan. Wah, kurang mengancam apa itu Ma'ruf Amin ya, dengan GNPF MUI 212 411 dengan jumlah massa yang ratusan ribu atau bahkan diklaim jutaan orang, itu kan sempat mengancam terjadi kerusuhan atau terjadi pelengseran presiden ya. Tapi kemudian setelah itu Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Prabowo juga kurang lebih sama, sekarang Budi Ari juga ya kurang lebih sama gitu. Jadi ya bagi saya yang mendapatkan beban atau resiko dari kebijakan-kebijakan ini adalah Presiden Jokowi itu sendiri gitu. Ya terserah presiden, pada akhirnya kan memang memilih menteri terserah beliau gitu ya. Dan beban politik atau resiko politiknya ya juga akan ditanggung oleh beliau sendiri gitu. Kalau kita rakyat biasa ya kita cuma bisa melihat gitu. Karena ketika Pak Jokowi memilih Prabowo Subianto, sampai sekarang saya nggak melihat ada nilai positifnya. Saya juga yakin teman-teman yang lain juga kurang lebih sama gitu ya. Ketika Prabowo jadi menteri, apa yang dia lakukan? Kan kayak nggak ada. Begitu juga dengan Ma'ruf Amin. Jadi ketika jadi wapres gitu ya, selama 4 tahun terakhir ini apa yang kemudian beliau lakukan? Kan jarang kelihatan gitu. Bahkan banyak orang nggak tahu siapa
wakil presiden Indonesia. Jadi ya jadi jabatan menteri atau wapres itu kadang-kadang itu jadi sebuah jebakan untuk menghentikan langkah atau karir politik seseorang gitu. Karena ketika Budi Ari sekarang jadi wakil menteri gitu ya, dan kelihatan juga dia kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Sekarang ditempatkan di Menkominfo gitu ya. Kalau dulu Wamen itu kan maunya di Wamen Pertahanan ya, supaya bisa beli pesawat bekas sama Prabowo gitu kan, anggarannya besar, triliunan rupiah gitu ya. Kalau jadi Wamen Menhan lumayan lah gitu kan. Tapi kalau jadi Wamen Desa anggarannya nggak ada. Jadi ya kering sebenarnya. Tapi Pak Jokowi tetap memposisikan di sana. Nah sekarang Menkominfo juga bagi saya kurang lebih sama gitu ya. Menkominfo itu kan ibarat ikan, ini dagingnya udah dimakan semua sama si Joni Plate. Iya kan? Proyek terbesar BTS udah selesai. Proyek yang lain-lain, satelit dan sebagainya juga udah selesai. Jadi ya ibarat kita makan ayam atau makan ikan, ini dagingnya udah habis, tinggal tulang-tulang. Ya tersisa itulah bagi seorang Budi Ari. Ya, tapi ya tetap aja menteri gitu ya, lumayan lah untuk menjawab keinginan atau cita-cita Budi Ari sejak lama, sejak tahun 2014. Ya bagi saya pribadi, bagi masyarakat Indonesia, ya kita nggak menanggung beban apa-apa. Kalau memang keputusan ini salah, ya Pak Jokowi akan menanggungnya. Dan Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan nggak selalu benar gitu, karena orang seperti Sudirman Said pernah jadi menteri, terus kemudian Anies Baswedan pernah jadi menteri. jadi presiden bisa saja salah, karena dalam politik itu realitas politik dan apa yang terjadi di sekitarnya itu sangat-sangat menentukan. Dan dari sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi ternyata ya harus melakukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang mungkin bagi beliau juga kurang menyenangkan gitu. Tapi ya begitulah. Tapi minimal bagi saya di era pemerintahan Pak Jokowi ini belum ada menteri yang sefatal Roy Suryo lah gitu ya. Belum ada gitu ya. Dan semoga saya berdoa Budi Ari nantinya gitu ya tidak sefatal Roy Suryo. Karena Roy Suryo itu kan sama kan, jadi menteri cuma sebentar gitu, tapi melekat sekali sebagai menteri SBY yang kemudian sangat-sangat memalukan. Ya saya berharap Budi Ari tidak melakukan blunder-blunder yang sama seperti Roy Suryo gitu ya nantinya gitu. Semoga menjadi menteri yang husnul khotimah, dan setelah itu ya pensiun dengan baik gitu. Saya doakan yang baik-baik saja gitu, karena kalau dia malah melakukan hal-hal yang salah atau blunder atau hal-hal yang jelek, itu yang malu adalah Presiden Jokowi dan kita semua. Salah pilih menteri gitu. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin besok atau lusa kalau ada kesempatan saya bikin konten lagi. Begitulah kura-kura.